I pray to the Lord. Shalom. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kehormatan Pastor bisa menyapa yang terkasih Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kita bersyukur saudara-saudara bahwa berkat Tuhan mampukan negeri tercinta kita Indonesia berhasil menang dari pandemi COVID-19. Sehingga hari-hari ini sudah mulai banyak saudara-saudara kita yang bisa melakukan kegiatan peribadatan secara tatap muka. Namun bagi kacamata Pastor Andy secara pribadi, kesamaan hak di dalam beribadah belum mengalami pemerataan. Itulah sebabnya kita terus doakan supaya negeri tercinta kita Indonesia bukan hanya sekedar kita bisa dari masa pandemi keluar endemi, kita berhasil menang dari suasana-suasana yang kita alami selama kurang lebih 3 tahun ya saudara-saudara. Namun doa Pastor Andy, biarlah negeri kita tercinta Indonesia Tuhan kasih kesempatan menang, juga kita memiliki kesamaan hak untuk dapat beribadah kepada Tuhan sesuai dengan undang-undang dasar dan juga keyakinan kita masing-masing. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama, karena dari Tuhanlah kita orang percaya kepadanya mendapat kekuatan baru, dan kepada Tuhanlah kita senantiasa bermohon dan berdoa. Biarlah semua rencananya yang indah, yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun itu, mengalir terjadi atas kehidupan kita semua orang percaya. Nyanyi pujian bagi Tuhan Yesus, pujian bagi Tuhan Yesus, amin. Namamu besar dan layak dipuji, nyanyi pujian bagi Tuhan Yesus, ku memuji Tuhan Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Amin. Nyanyi pujian bagi Tuhan Yesus, pujian bagi Tuhan Yesus, namamu besar, kudus, agung, suci, dan layak dipuji. Amin, amin. Nyanyi pujian bagi Tuhan Yesus, kami puji Tuhan Yesus, namamu suci, kudus, agung, dan layak disembah. Amin, amin. Tuhan, namamu selalu ajaib di hati kami. Namamu ajaib dan layak disembah. Nama Tuhan
Yesus yang terajaib dalam hidup kami semuanya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, yaitu jangan tinggalkan ibadah kepada Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah bersama-sama kita melihat sabda firman Tuhan yang terambil dari beberapa ayat suci, supaya kita bisa memahami, mengerti, serta tekun ulet setia melakukan kehendak Bapa dalam hidup dan keluarga kita, termasuk ladang pelayanan yang Tuhan percayakan di bidang kita masing-masing. Kitab Keluaran 23 ayat 25. Pastor membacakan firman Tuhan yang pertama-tama terambil dari Kitab Keluaran 23 ayat 25. Penekanannya kita lihat di bagian A. Demikianlah firman Tuhan. Bagi saudara-saudara terkasih, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, pastor katakan penekanannya di bagian A. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Lalu ayat selanjutnya berkata, orang yang beribadah itu mendapatkan berkat-berkat rohani, berkat-berkat makanan minumannya, dan juga dijauhkan penyakit dari hidupnya, tidak mengalami kemandulan, dan seterusnya. Tapi sekali lagi penekanannya adalah bagian A. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ada kata harus. Sama-sama katakan, saya harus beribadah kepada Tuhan. Syukur melalui layanan ini saudara-saudara, kita bisa ada namanya istilah ibadah online. Ya. Mungkin kita tidak sentuh jabat tangan, tapi paling tidak Bapak Ibu bisa melihat ya hamba Tuhan yang melayani, membagikan firman Tuhan, dan yang paling penting hati kita tertuju kepada center ibadah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Jadi harus, apapun yang namanya menjadi pergumulan kita, kita kalahkan dan kita menangkan untuk kita bisa beribadah. Oke, dari ayat ini saudara-saudara, saya mau ajak kita melihat ayat berikutnya yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya, sekarang kita melihat Ibrani pasal 10 ayat 25. Firman Tuhan, selamat mendengarkan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dimanapun Bapak Ibu sekalian beribadah, namanya gereja, atau rumah pembinaan iman, atau tempat pelayanan, atau rumah ibadah, ya, sebetulnya semuanya mau jadi gereja. Tapi karena peraturan-peraturan yang ada kadang-kadang kurang berpihak, sehingga seperti tempat-tempat ada dipakai hotel untuk beribadah, ada dipakai mall untuk ibadah, ada dipakai gedung serbaguna seperti pelayanan di tempat Pastor Gerahaya S.
itu sebagai gedung serbaguna untuk beribadah. Karena kami orang Kristen, kami cuman rindu beribadah kepada Tuhan. Tidak mau ribut-ribut. Apalagi demo tidak. Kami tidak buat itu. Kami hanya rindu beribadah kepada Tuhan. Dan ini bukan maunya kami, tapi ini perintah Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang selamatkan kami. Tuhan sudah mencatat dalam Bible, kamu harus ibadah. Andi Simon harus ibadah. Kamu sebut nama Bapak Ibu sekalian harus beribadah. Dan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Hormati tempat ibadah di mana Bapak Ibu bergereja. Hormati pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penatua, pastor ya yang melayani. Hargai bagaimana mereka mempersiapkan, bukan hanya hal rohani, doa buat saudara-saudara yang datang, memberi makanan rohani, tetapi juga mereka menyiapkan fasilitas kursi, ada OHP, ada LCD, ada namanya perjamuan kasih barangkali, ada disebut perjamuan kudus juga. Mereka menyalakan pendingin, kipas angin, atau air conditioner, AC. Hargai saudara-saudara. Mereka siapkan sungguh-sungguh sarana fasilitas untuk beribadah. Jangan sampai kita menyanyiakan fasilitas ibadah yang sudah mereka siapkan. Mereka menerima berkat dari Tuhan, mereka siapkan ladang. Tuhan memberkati dalam itu. Bangun rumah ibadah, bangun gereja, bangun gedung serbaguna, atau bangun ladang misi, atau bangun rumah pembinaan iman, apa namanya. Tapi mereka hanya rindu beribadah. Bahkan kalau sebuah standar gereja dengan segala perizinannya yang begitu kami rasakan kurang berpihak, begitu banyak orang-orang beribadah, orang-orang Kristen bahkan rela tidak memasang salib di gedung-gedung pertemuan ibadah, rumah ibadah, di mall atau di hotel. Kalau misalnya standar gereja harus salib, maka mereka rela tidak memasang salib. Karena saya tahu sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, salib itu ada di dalam hati kami. Kami hanya rindu beribadah. Kami tidak mau menjadi orang yang ada dalam peringatan ini, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kami tidak mau sampai menjadi pribadi yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bapak Gembala, Ibu Gembala, penatua, pengurus gereja sudah siapkan, nyalakan AC sejak lebih awal, supaya umat jemaat yang datang, atau orang-orang yang mau digembalakan, orang-orang yang mau ibadah, bisa sejuk. Lantas Bapak Ibu tidak menghargai. Kasihan, sedih, prihatin. Tolong beri perhatian kepada ibadah, tolong beri perhatian kepada tempat-tempat di mana Bapak Ibu digembalakan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin hari seharusnya kita semakin rajin beribadah. Jangan seperti orang lain, semakin hari semakin bosan, semakin hari semakin jenuh, semakin hari semakin meremehkan. Jangan seperti mereka. Kalau ada itu, ingatkan, nasihati, tegur, arahkan, bimbing, ajak kembali. Karena hari-hari ini, semakin hari seharusnya, atau katakanlah semakin bertambah usia, semakin tua, harus semakin rajin beribadah. Ya, ada yang bertanya, suara berisik, minta maaf, ini lagi hujan turun. Karena tempat di mana Pastor Andy istirahat ini, saudara-saudara, itu atapnya dari seng, ya, atapnya dari seng, sehingga
Suaranya mantul, tul, besar suaranya. Ya, baik, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan pendengaran kita karena ada hujan turun. Ya, oke, lanjut. Sekarang Pastor mau mengajak kita melihat beberapa ayat dari 2 Timotius pasal 3. Ya, ayo sama-sama kita melihat yuk. 2 Timotius pasal 3, mulai dari ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ya, 2 Timotius pasal 3, mulai ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Perhatikan baik-baik di sini. Kalau kita melihat perikop dari 2 Timotius pasal 3 ini, ditulis di sini, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Dimulai dari ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Di dalam apa? Beribadah. Dan harus Bapak Ibu juga ketahui, sesuai dengan 2 Timotius 3:12 tadi, bahwasanya setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus. Jadi tidak heran kalau ada kejadian-kejadian orang-orang mengalami kesulitan beribadah di dalam Kristus. Jelas ya? Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus saya tidak tahu, karena Bible mencatat di dalam Kristus akan menderita aniaya. Nah, aniaya di sini Pastor melihat ada 3. Yang pertama, bisa karena fisik. Bisa Bapak bayangkan orang mengalami aniaya fisik, dan itu pernah terjadi seperti di negara China. Mereka sampai mengadakan ibadah-ibadah di bawah tanah. Itu pun kalau ketahuan akan ada ganjaran fisik, aniaya fisik. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, aniaya itu juga bisa datang dari kedagingan kita. Ketika kita keadaan nyaman-nyaman, baik-baik, seringkali Bapak Ibu bisa renungkan di sini, orang menjadi malas beribadah. Jadi aniaya bukan cuma sekedar dari eksternal saja, ancaman fisik atau serangan fisik, tapi juga yang kedua bisa dari ego, daging, kemalasan, kesombongan. Waktu susah, dia rajin ibadah. Waktu so sedikit senang, so lupa ibadah, so remehkan ibadah, so mulai sibuk-sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Makanya saudaraku, kita harus latih diri beribadah, karena dengan ibadah terus kita melawan kedagingan dan meninggalkan kefasikan kita. Ingat, Bible mencatat, memang setiap orang yang mau beribadah kepada Yesus Kristus menderita aniaya. Yang pertama, bisa fisik, dan pernah terjadi. Atau mungkin hari terjadi juga. Bapak Ibu nanti kasih kolom komentar, respon. Yang kedua, bisa karena ego kita, kedagingan kita. Apalagi hujan-hujan gini, misalnya hari Minggu. Ada yang berkata, gereja mah minggu depan juga nggak kemana-mana, tapi suasana hujan gini, mumpun tadi malam begadang habis nonton bola, udah lanjut ambil selimutnya, bungkus diri sendiri. Tidaklah demikian orang-orang yang mau memberi diri kepada Tuhan. Hari ini
Ketika cuaca dingin, engkau malas ke gereja, engkau bisa tarik selimutmu. Tapi kalau waktu dan kesempatan sudah habis, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan pakai baju, dipakaikan baju karena tak berdaya lagi. Jadi selama masih hidup, jangan sampai kita selalu kalah dengan kedagingan, khususnya konteks dalam beribadah. Ya, kalau kita ngomong jujur-jujuran, barangkali banyak yang seperti itu. Makanya saudara-saudara, yes, amin, jangan kasih kendor, gaspol, jangan kendor ibadahnya, amin, amin. Ibu Ratnayani, hujan tarik-tarik selimut. Ya, masih bisa. Tapi kalau sudah nyawanya sudah tidak ada, mau telanjang bulat aja nggak bisa pakai-pakai lagi. Itulah manusia, jenazah sudah nggak berarti. Makanya selama masih hidup ini, saudara-saudara, ayo. Tuhan ingatkan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Yang pertama, bisa fisik. Yang kedua, kedagingan. Yang ketiga, bisa intimidasi, bisa teror, bisa ancaman rasa takut, atau masih bagian ketiga, ataukah sistem-sistem yang dibuat untuk mempersulit. Sistem yang dibuat itu harusnya kalau mau maju itu dimudahkan. Karena kami ini cuma mau beribadah kepada Tuhan. Kami tidak mau ribut-ribut, dan kami tidak mau demo-demo, kami tidak mau ganggu orang, kami tidak mau merugikan orang, tidak. Justru di dalam ibadah itu kami belajar menjadi berkat untuk lebih banyak orang dan mendoakan orang-orang. Tiga hal ini menjadi rema dalam hidupku, bahwa 2 Timotius 3:12, memang setiap orang mau beribadah di dalam Kristus, jelas di dalam Kristus, mereka menderita aniaya. 1, bisa fisik. 2, kedagingan ego. 3, intimidasi atau sistem atau rekomendasi kah, perizinan kah, surat kah. Pun demikian, kita berdoa supaya sampai kita Tuhan panggil, kita menjadi pribadi yang tetap setia beribadah. Kalau hari ini secara khusus Pastor Andy mengalami hal yang ketiga ini, sehingga di Geraha YHS sudah jalan hampir 2 bulan stop peribadatan. Sama doa saya, kalau memang di Balikpapan tidak bisa, barangkali bisa di kota yang lain. Itu secara tatap muka. Tapi bersyukur, selama signal masih ada, internet masih ada, dan platform medsos seperti Facebook, YouTube masih ada, ya masih ada akses untuk bisa ibadah meskipun secara online. Lanjut, sekarang kita melihat saudara-saudara ayat 13 sampai 14 dari 2 Timotius pasal 3, ya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat ini yang Pastor dapat adalah, jangan kita menjadi orang yang jahat di mata Tuhan Yesus. Jangan kita menipu diri sendiri. Karena sebetulnya setiap manusia punya hati nurani, termasuk orang jahat sebetulnya punya. Kiranya perkataan ini menyentuh hati Bapak Ibu sekalian, yang melarang orang beribadah kepada Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa sebetulnya hati kecil manusia yang menyadari yang namanya manusia
itu perlu ibadah. Kita lihat saja negara adik kuasa seperti Amerika Serikat. Begitu majunya teknologinya, sistem pemerintahannya, perkembangan teknologi dan sains mereka luar biasa. Tapi mereka tidak meninggalkan ibadah. Demikian pun katakanlah kita sekarang bersyukur ada di negeri tercinta Indonesia. Indonesia negara yang maju, negara yang hebat, negara yang berkembang, negara yang baik. Tapi sampai hari ini, lihat, orang-orang tetap beribadah karena sebetulnya jujur Bapak Ibu, apapun manusia, mau dibilang jahat kah, mau dibilang menyesatkan orang kah dengan ideologi yang menekan orang lain, tidak memberikan kesamaan hak dalam beribadah, saya percaya kok di hati nurani manusia itu tetap dia sadar kok sebetulnya manusia itu perlu beribadah. Karena apakah kita berani bertanggung jawab kalau sampai ada satu orang yang tidak beribadah karena kita? Apakah itu tadi yang pertama ada fisik, ataukah karena orang tersebut memang dia lagi sakit hati barangkali, kedagingannya? Atau yang ketiga, apakah karena sistem yang dibuat dan kita sebagai pengambil keputusan, lantas orang itu tidak beribadah. Nanti saat Anda meninggal, tanggung jawab ini pasti Anda emban. Saya sudah melihat zaman itu berganti. Tentu semua kita melihat dan merasakan mengalami. Saya sudah mengenal banyak orang yang sukses di zamannya, orang yang memerintah di zamannya. Bahkan kemarin Pastor Andy berkesempatan bertemu dengan seorang bapak yang bernama, yang terkasih, Bapak Freddy Nelwan. 2015 Bapak Freddy Nelwan ini yang dipercaya Wali Kota Balikpapan datang meresmikan Geraha YHS. Dan saat kemarin kami berbincang, nanti coba lihat ya kalau videonya oke, admin mungkin bisa posting. Dia berkata, saya saksinya bahwa pelayanan Pastor Andi, yayasan Pastor Andi, kegiatan Pastor Andi berizin. Sayalah saksi hidup yang diutus wali kota di zaman itu, 2015 bulan Desember tanggal 1. Saya datang dan meresmikan, dan tidak mungkin satu pemerintahan meresmikan satu gedung dan kegiatan kalau tidak berizin. Sekarang kembali saya mengetuk pintu hati. Siapapun Bapak Ibu sekalian, dimanapun kau berada, dipercaya amanah di kota, di provinsi, dimanapun, jangan sampai kebijakan-kebijakan yang engkau buat itu melarang orang beribadah kepada Tuhannya. Ingat, setiap amanah yang kau dapat, apapun kepercayaan pemerintah kepadamu, semua ada batas waktunya. Kemarin juga di samping Geraha YHS sekitar mungkin 100 meter itu ramai didatangi, termasuk Bapak Wali Kota Balikpapan datang. Karena setelah kami lihat ada seorang bekas orang pemerintah kota meninggal.
Berarti Bapak almarhum ini, dia semasa hidupnya mengabdi sebagai di pemerintah kota Balikpapan. Tapi waktu jualah dan umurlah dan batas akhir dari Tuhanlah yang berkata berhenti. Nah, kita hari ini yang masih punya kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah, sedapat-dapatnya berbuat baiklah. Bapak Ibu yang dipercaya amanah, ingat, semua agama itu mengajarkan perbuatan baik. Dan perihal kita menolong orang supaya beribadah, sama ketika pastor berdoa, beberapa kali ketemu ibu yang berhijab dan dia keluhannya di bagian sakit lututnya sehingga tidak bisa untuk sembahyang menurut kesaksiannya. Dalam kemurahan Tuhan, dalam berkat Tuhan kami doakan, kami layani. Dan dia bersaksi, sekarang dia sudah lebih kusuk ibadah, lebih kusuk sembahyang karena dia sudah tidak ada gangguan di bagian lututnya ketika dia mungkin sujud atau duduk atau apa kegiatannya gitu. Saya ikut senang ketika saya melihat ada orang pelayanan yang Tuhan percayakan ini semakin kusuk ibadahnya, semakin menyembah Tuhannya, semakin bahagia hidupnya. Saya ikut senang. Bukankah juga hal ini kita bicara soal kemanusiaan, bukan soal agama lu, agama gue, agama sana, agama sini, bukan. Kemanusiaan. Hilangkan dulu prinsip-prinsip like, dislike, hilangkan dulu. Kemanusiaan. Memang setiap orang yang mau ibadah kepada Tuhan Yesus akan menderita aniaya. Tapi jangan sampai kita disebut sebagai orang-orang yang jahat. Kalau kita menjadi bagian orang yang menghalangi orang ibadah. Lanjut ayat yang ke-14 dari 2 Timotius pasal 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan kita yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Amin. 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 Sekarang kita maju. Bapak Ibu catat saja. Sama di dalam kitab Yosua 24 ayat 15. Dicatat saja ya. Kitab Yosua 24 ayat 15. Tetapi perihal untuk ibadah tidak boleh ditawar-tawar. Karena saya dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum percaya kepada Tuhan Yesus, tempat atau center ibadah kami, ya terserah. Itu masalah keyakinan, masalah personal. Tetapi mengenai kami dan keluarga kami akan datang beribadah kepada Tuhan. Yang sekarang kami sudah kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mengenai yang lain, mau ibadah di mana, mau menyembah ilah siapa, keyakinan apa terserah. Tapi mengenai aku dan keluargaku, aku akan ibadah kepada Tuhan. Ada peristiwa yang pastor lihat dalam tahun ini, 2. Mereka adalah hamba Tuhan yang menurut kacamata pastor Andy, mereka akhiri tugas di dunia dan dipanggil Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus yang mereka layani setelah selesai beribadah. Yang pertama, almarhum TB Joshua. Beritanya yang kita lihat di medsos, setelah selesai pelayanan dia berpulang. Ingat loh ya, orang percaya itu berpulang kepada Bapa. Jadi jangan sedih ketika waktunya
Bapak panggil pulang karena memang dunia ini bukan rumah kita. Surga rumah kita. Ya, itu channelnya waktu itu Immanuel TV. Dan hidupnya jadi berkat, sekalipun kontroversi, tetap aja ada yang setuju, tidak setuju. Oke, memang manusia ini kontroversi. Tapi bagi Peser ini pribadi, hidupnya jadi berkat bagi orang banyak, bahkan bagi seluruh dunia. Dan kemarin juga yang terkini, Peser ucapkan kepada semua keluarga terkasih, rest in heaven bagi yang terkasih almarhum Pendeta Jesaya Pariaji. Dari mana Peser tahu bahwa setelah ibadah, karena dari kemarin sampai malam itu muncul video-videonya termasuk di channelnya Tribun, yaitu pesan terakhir atau detik-detik terakhir sebelum berpulang. Beliau yang sekarang almarhum memberikan pesan-pesan terakhir di atas mimbar. Jadi dari video itu Peser menemukan bahwa wah, ini dua hamba Tuhan, mereka berpulang selesai memimpin peribadatan. Dijemput oleh malaikat pulang ke rumah Bapa. Ya, kami kalau istilahnya kami juga sebut rest in peace, juga kami sebut rest in heaven. Karena di dalam Kristus ada surga. Ya. Nah, sekarang kita mau tutup dengan kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu ini adalah kitab Revelation, di mana suatu hari juga kita akan mendapatkannya. Amin. Ya, satu ayat lagi ya. Kitab Wahyu 22 ayat yang keempat. Oh, kita lihat dulu deh. Kita lihat saja 3 ayat ya. Kitab Wahyu 22 ayat 3, 4 sampai 5. Sekarang Peser bacakan kitab Wahyu 22 ayat 3, 4 sampai 5. Selamat mendengarkan, ayat-ayat ini memberkati banget. Amin. Firman Tuhan berkata, maka tidak akan ada lagi laknat. Ya, jadi penekanannya ini kata-kata laknat dan beribadat. Laknat itu apa? Ya, kalau kita melihat di dalam teks yang lain, referensi daripada Wahyu 22 yang ketiga ini, itu terambil dari Sakaria 14 ayat 11. Ada persamaan yang kira-kira bisa menolong kita. Dikatakan Sakaria 14 ayat 11, orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi. Jadi kita bisa melihat kata laknat bisa membantu kita mengerti bahwa penumpasan. Jadi nanti di surga baru tidak ada lagi istilah penumpasan. Aniaya kata dia, tidak ada lagi. Nah, Peser coba cari informasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata laknat itu apa. Jadi Kamus Besar Berbahasa Indonesia mengatakan arti kata laknat itu adalah orang yang terkutuk. Jadi Bible membicara begini, ayat yang ketiga, ayat 22. Nanti di surga tidak ada lagi orang yang terkutuk, tidak ada lagi laknat.
Yang di sana adalah tahta Bapa, yang di dalamnya ada hamba-hambanya yang apa? Yang akan beribadah kepadanya. Bapak Ibu, demi kemuliaan Tuhan Pastor ini mohon, latihlah dirimu beribadah. Jangan tinggalkan ibadahmu. Kamu, kita, keluargamu harus beribadah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang keempat dari Wahyu 22. Dan di sanalah nanti kita akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi kita, yaitu nama Bapa Surgawi. Kita adalah anaknya, dan nama Bapa kita ada di dahi kita. Selama kita ibadah di dunia, baik yang sudah nyaman ataupun yang masih mengalami aniaya, kita berkata, see your face, tunjukkan wajah Bapa. Kita paling merasakan hadiratnya. Seperti sekarang ini, hadiratnya kita rasakan, hadiratnya. Tapi nanti, dengarkan, nanti kita akan face to face melihat wajah Bapa. Hari ini kita bisa merasakan hadiratnya, itu begitu indah, begitu tenang, begitu damai. Tetap beribadah, jangan tinggalkan ibadahmu. Kamu harus ibadah sampai nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Di sana tidak ada api neraka. Dan orang percaya meninggal dalam anugerah Yesus tidak melewati api neraka, melainkan disambut malaikat-malaikat. Dan di sana kita akan beribadah siang dan malam selama-lamanya kepada Dia. Latihlah dirimu beribadah. Malas, ayo please tanggalkan. Bosan, please. Anda tidak bosan makan kan? Iya, lapar makan. Harusnya juga tidak boleh bosan ibadah, kecuali Anda tidak merasa lapar akan ibadah. Lanjut, ayat yang kelima, ayat 22. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak perlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab apa? Sebab Tuhanlah yang akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai anak raja atau raja kecil, karena Kristuslah raja segala raja. Indah bukan? Bagaimana? Aniaya apa yang kau alami hari ini? Fisik untuk tidak ibadah, kedagingan untuk malas ibadah, ataukah intimidasi untuk tidak boleh ibadah? Ayo, doa, tekun. Kalau hari ini Pastor Andy belum bisa ibadah di Geraha IHS, ya puji syukur masih bisa online, bersyukur. Mungkin nggak di Balikpapan, mungkin satu hari Pastor sudah sampai kemarin, doakan. Karena di Balikpapan sekarang ini masih ada pekerjaan yang memang tetap harus dilanjutkan. Yaitu apa? Sedikit penyelesaian pembangunan. Ya, meskipun saat ini tempat kami tutup, tapi kan pekerja yang sudah jalan ini, apalagi pekerja-pekerjanya sudah didatangkan. Ya, maka seperti misalnya material, besi, batu gunung, semen, koral, itu masih tetap jalan. Dan ini mungkin masih berjalan, kemarin kami tanya, ya maksimal 3 bulan. Karena masih ada satu pekerjaan kecil, yaitu apa saudara-saudara? Yaitu tempat parkir. Sedih saudara.
saya tidak punya hak untuk mengeluarkan rekom untuk ibadah. Tapi sebagai saya dipercaya mengelola Gereja IHS, apa yang bisa saya kerjakan ya saya kerjakan, tetap kerjakan. Lagi pula kita nggak mungkin men-stop dong secara sepihak orang-orang, dan juga kalau tidak salah sebagian datang dari Jawa, pekerjanya untuk menyelesaikan sedikit pekerjaan ini untuk tempat parkir, karena ini sudah jalan sebelum peristiwa rapat di Kecamatan Balikpapan Tengah waktu itu sudah jalan, yaitu progres pembuatan tempat parkir motor. Ya, harus diselesaikan. Ini masih maksimal 3 bulan, bisa 2 bulan puji Tuhan. Ya, artinya sekalipun saya mau belajar untuk diri sendiri, sekalipun tantangan Andi Simon, kamu tidak boleh menyerah gitu kira-kira. Ya, kita nggak bisa atur segalanya, tapi paling tidak apa yang dipercaya kita lakukan, lakukanlah dengan setia, termasuk ibadah. Ya, Tuhan Yesus selalu setia menolong kita. Amin buat firman Tuhan. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Diberkatilah apa yang kita dengar, dan secara khusus diberkatilah ibadah Bapak Ibu sekalian di gereja masing-masing. Ya, biarlah lewat hidup, pelayanan, keluarga, pekerjaan, studi, dan harapan kita semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nyanyi pujian bagi Tuhan Yesus, pujian bagi Tuhan Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Diberkati semuanya, rohani, jiwani, tubuh Bapak Ibu sekalian. Pesan berdoa, sehat-sehat engkau dan keturunanmu, sehat-sehat engkau dan anak-anakmu, sehat-sehat engkau dan orang tuamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Saling topan doa ya. Dan terima kasih kalau Bapak Ibu sekalian mendukung pelayanan ini. Terima kasih memberkati. Amin. Setelah ini saudara-saudara sekalian, Pastor close karena mau antar anak terkasih Weaver bukan ke IGD, tapi masuk sekolah karena anak Weaver sudah ditolong Tuhan Yesus. 2 hari lalu dia membaik dan kemarin sembuh, dan hari ini masuk sekolah, dan Pastor Andy sebagai ayahnya mengantarnya ke sekolah. Ya udah gitu aja. Anda pun demikian ya. Kalau sudah sekolah anaknya, antar sekolah. Kecuali saudara punya supir, driver, kalau kita kan tidak punya, ya kita antar. Ya sudah, ya. Semuanya selamat hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semuanya. Shalom semuanya, dadah.